Terimalah salam dalam dhamma, namo buddhaya. Untuk setetes embun kali ini saya membawakan kisah berjudul Jebakan Tikus. Alkisah diceritakan ada seekor tikus yang tinggal di peternakan. Selain tikus ada seekor ayam dan juga sapi dan juga babi. Dan pada suatu hari petani dan istrinya pulang membawa bungkusan. Si tikus penasaran dan segera mendatangi mereka, mengintip diam-diam. Apa yang dibawa gerangan? Dikirain makanan. Ternyata yang dibawa setelah bungkusan itu terbuka adalah jebakan tikus. Kemudian si tikus lari menuju si ayam, mencari si ayam dan bercerita, "Hati-hati, di rumah petani itu ada jebakan tikus." Dan sang ayam pun berkata, "Apakah itu gawat bagiku?" Seolah-olah masa bodoh. Akhirnya, "Udah jangan dipusingin," kata si ayam kepada si tikus. Kemudian si tikus mendatangi sang babi. Dia kembali lagi berkata, "Ada jebakan tikus di rumah. Sebuah perangkap tikus di rumah." "Wah, aku menyesal mendengar kabar ini," kata si babi. Kemudian menghibur dengan simpati, "Tetapi tidak ada yang bisa dilakukan olehku. Aku hanya bisa berdoa. Yakinlah kamu ada dalam doaku," kata si babi kepada si tikus. Kemudian si tikus menuju si sapi. Kemudian sang tikus pun bercerita, "Ada perangkap tikus di rumah." Dan sapi hanya berkata, "Seperti apa ya tikus? Sebuah jebakan tikus? Jadi saya dalam bahaya besarkah?" Dan kembalilah si tikus itu ke rumah. Merasa patah hati, merasa kesal dan sedih mendengar perkataan teman-temannya semua. Dan dia menghadapi jebakan tikus itu sendirian. Kemudian terdengar suara menjerit-jerit. Kemudian sang istri petani itu keluar dalam kegelapan malam, melihat bahwa dalam perangkapnya dikiranya seekor tikus, ternyata seekor ular berbisa. Dan si ular pun mematuk istri petani tersebut. Sampai akhirnya pak petaninya keluar, membawa istrinya ke rumah sakit. Kemudian dalam keadaan demam, semuanya istrinya demam. Yang ada di benaknya adalah memasak sup ayam. Dan kemudian petani pulang memotong si ayam. Kemudian diberikan kepada istrinya. Tapi istrinya meninggal. Akhirnya datang berjenguklah tetangga-tetangganya semua. Dan untuk menjamu tamu-tamunya tersebut, si petani menyembelih si babi untuk memberi makan para pengunjung itu. Sampai tibalah akhirnya untuk masa penguburan. Dan orang-orang semakin banyak berdatangan. Akhirnya si sapi yang dipotong oleh si petani. Apa yang kira-kira bisa diambil dari moral cerita tersebut? Jika ada seseorang yang menceritakan masalahnya padamu, jangan hanya berpikir itu tidak ada urusannya denganmu. Ingatlah bahwa apabila ada jebakan tikus di dalam rumah, seluruh lahan pertanian akan ikut menanggung resikonya. Semoga cerita kali ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, menjadi bahan renungan untuk kita semuanya. Terima kasih. Terimalah salam dalam dhamma, namo buddhaya.